Ada sebuah tragedi mendalam dalam kehidupan orang-orang yang terus-menerus berusaha membuktikan harga diri mereka kepada orang lain. Individu-individu yang mengejar pengakuan dari luar tetapi tak pernah menemukan kedamaian sejati. Mereka hidup dalam kelelahan, kecemasan, selamanya terbelenggu oleh opini orang lain. Dan saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Hidup telah berlalu begitu saja, hanya menyisakan perasaan hampa. Marcus Aurelius, Kaisar Roma dan salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, memahami hal ini bahkan ketika memerintah sebuah kekaisaran yang dihuni jutaan orang. Ia memiliki segalanya, kekuasaan, kemuliaan, pasukan, patung-patung yang didirikan untuk menghormatinya. Namun ia menulis, sumber kebaikan ada di dalam dirimu dan ia akan memancar tanpa henti jika engkau selalu menggali. Video ini diperuntukkan bagi siapa saja yang lelah hidup di bawah bayang-bayang pandangan orang lain. Jika Anda menyimak sampai selesai dan menerapkan ajaran-ajaran ini, Anda akan menemukan bahwa kekuatan sejati terletak pada fokus pada diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, hasilnya akan mengejutkan mereka yang meragukan Anda. Namun jika Anda mengabaikan apa yang akan Anda dengar, nasib Anda akan mencerminkan jutaan orang yang hidup tanpa tujuan, dikendalikan oleh emosi mereka, oleh media sosial, dan oleh ekspektasi orang-orang yang sebenarnya tidak peduli. Marcus Aurelius percaya bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari upaya yang sia-sia untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Ia tahu bahwa semakin seseorang mencoba mengendalikan segala sesuatu di sekelilingnya, semakin lemah dan rentan secara emosional dirinya. Ini seperti mencoba menggenggam air. Semakin erat Anda menggenggamnya, semakin cepat ia akan lolos dari jemari Anda. Dan masalahnya, kita hidup di dunia yang justru mengajarkan kita hal yang berlawanan untuk mencari kendali atas segalanya, bahkan atas hal-hal yang tidak bergantung pada kita. Pernahkah Anda memperhatikan betapa lumrahnya seseorang bangun pagi dalam suasana hati yang buruk hanya karena cuaca hujan? Atau bagaimana orang-orang kesal ketika kemacetan lalu lintas menunda rencana mereka, atau ketika seseorang mengkritik mereka secara tidak adil. Kebanyakan orang membiarkan diri mereka kewalahan oleh situasi-situasi kecil dari luar, dan hal ini membuat mereka rapuh secara emosional. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kekuatan sejati muncul ketika kita memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Ini adalah salah satu gagasan stoicisme yang paling sederhana, namun juga salah satu yang paling ampuh. Menerima apa yang tidak dapat diubah adalah fondasi ketenangan. Bayangkan seseorang yang dipecat dari pekerjaannya. Reaksi alami adalah keputusasaan, kemarahan, atau kesedihan. Namun tidak satu pun dari emosi tersebut mengubah fakta bahwa pekerjaan itu telah hilang. Yang bisa berubah adalah bagaimana orang tersebut bereaksi. Mereka dapat menggunakan waktu luang mereka untuk menemukan kembali diri mereka, mempelajari sesuatu yang baru, atau mencari peluang yang lebih baik ketika mereka fokus sepenuhnya pada apa yang bisa mereka kendalikan. Tindakan mereka, pilihan mereka, dan sikap mereka, mereka mengubah sebuah kerugian menjadi awal yang baru. Dan inilah persisnya apa yang dipraktikkan oleh para Stoa. Marcus Aurelius menjalani sebagian besar hidupnya di tengah perang, dikelilingi oleh pengkhianatan politik, penyakit, dan tekanan yang tak terbayangkan. Namun, ia menjaga ketenangannya. Dalam tulisannya, ia mengingatkan dirinya sendiri setiap hari bahwa ia tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain maupun keadaan eksternal. Namun ia bisa mengendalikan reaksinya, kata-katanya, dan perilakunya. Ia menulis, jika engkau tertekan oleh hal-hal eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya.
Dan ini engkau memiliki kekuatan untuk membatalkannya kapan saja. Kalimat ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa penderitaan lebih banyak muncul dari interpretasi kita terhadap fakta daripada dari fakta itu sendiri. Hari ini, kita menghadapi dilema yang sama, hanya dalam wujud yang berbeda. Sebuah komentar negatif di media sosial saja sudah cukup membuat seseorang kehilangan kendali. Sebuah kritik, sebuah perbandingan, sebuah ketidakadilan, dan seketika dunia mereka runtuh. Orang-orang begitu terpaku untuk mengendalikan opini orang lain sehingga mereka mengabaikan keseimbangan batin mereka sendiri. Seolah-olah setiap suka berfungsi sebagai pengukur nilai pribadi. Ketika tidak datang, frustrasi pun muncul. Namun Marcus Aurelius telah memperingatkan bahwa mengandalkan persetujuan orang lain adalah bentuk perbudakan. Ia mengatakan bahwa adalah kegilaan untuk mengharapkan orang jahat tidak melakukan kejahatan, yang berarti tidak logis untuk berharap dunia ini berbeda dari kenyataannya. Menerima apa yang tidak dapat dikendalikan bukan berarti bersikap pasif, melainkan cerdas. Itu berarti bertindak hanya di mana tindakan Anda memiliki kekuatan nyata. Jika seseorang menghina Anda tidak mengendalikan hinaan itu, tetapi Anda mengendalikan respons Anda. Jika lalu lintas terhenti, Anda tidak mengendalikan lalu lintasnya, tetapi Anda mengendalikan apa yang Anda lakukan dengan waktu itu. Anda bisa marah, atau Anda bisa mendengarkan sesuatu yang menginspirasi Anda. Jika sebuah rencana gagal, Anda tidak mengendalikan kegagalannya, tetapi Anda mengendalikan bagaimana Anda bangkit kembali. Inilah kekuatan yang hanya sedikit orang yang benar-benar pahami. Ada individu-individu yang kehilangan segalanya dan terlahir kembali justru dengan menerapkan prinsip ini. Pertimbangkan seseorang seperti Robert Downey Jr. yang berjuang melawan kecanduan, penjara, dan penolakan, tetapi memilih untuk mengubah fokusnya. Alih-alih meratapi apa yang tidak bisa lagi ia kendalikan, ia berkonsentrasi pada apa yang bisa ia lakukan. Pikirannya, disiplinnya, dan sikapnya. Hasilnya adalah perubahan hidup yang total dan karier yang dibangun kembali di atas kendali diri dan tanggung jawab. Ia menjadi perwujudan modern dari apa yang diajarkan Marcus Aurelius 2000 tahun yang lalu. Ketika Anda mulai memahami bahwa Anda tidak dapat mengendalikan dunia, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya, sesuatu di dalam diri Anda berubah. Kekacauan di sekitar Anda tidak lagi menggoyahkan Anda dengan cara yang sama, karena Anda mulai melihat bahwa setiap hal yang terjadi hanyalah kesempatan lain untuk melatih kebajikan. Dan pergeseran perspektif inilah yang memulai kebebasan emosional sejati. Kebanyakan orang tidak gagal karena mereka tidak mampu. Mereka gagal karena membuang energi pada hal-hal yang tidak bergantung pada mereka. Mereka mencoba mengubah orang lain. Mereka mencoba mengubah masa lalu. Mereka mencoba mengubah hal yang tak terhindarkan. Dan dalam proses ini, mereka lupa untuk mengubah diri mereka sendiri. Stoicisme adalah undangan untuk membalikkan fokus ini. Ia mengajarkan kita untuk melihat ke dalam dan menumbuhkan kekuatan batin yang tidak dapat dihancurkan oleh keadaan apapun. Ketika Anda fokus pada diri sendiri, ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan hal yang tidak terkendali, sesuatu yang kuat terjadi. Ketakutan berkurang, kecemasan melemah, dan kedamaian menjadi keadaan alami. Dan ketika ini terjadi, hasilnya nyata. Orang-orang di sekitar Anda menyadarinya, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka melihat bahwa Anda telah berubah, bahwa tidak ada lagi yang menggoyahkan Anda, bahwa Anda berbeda, dan keseimbangan yang tenang inilah yang paling menakutkan mereka. Karena jauh di lubuk hati, ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Marcus Aurelius percaya bahwa kekuatan sejati bukanlah pada terlihat oleh orang lain, tetapi pada tetap teguh, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan.
Di dunia yang didorong oleh penampilan, ia telah menyatakan bahwa orang yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta. Ini berarti disiplin batin, jenis disiplin yang tidak ada yang mengapresiasi, adalah kekuatan diam yang membentuk kebesaran seseorang. Dan menarik untuk mengamati bagaimana kebanyakan orang saat ini justru hidup dengan cara yang berlawanan. Mereka ingin menunjukkan segalanya, rutinitas yang sempurna, tubuh yang sempurna, kesuksesan instan. Namun di balik layar, yang ditemukan adalah kerumunan yang lelah, tersesat dan tanpa tujuan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa jalan menuju pertumbuhan tidak membutuhkan penonton. Marcus Aurelius adalah orang paling berkuasa di masanya, namun ia menulis pemikirannya untuk dirinya sendiri dalam keheningan pada dini hari. Saat memerintah Roma menghadapi perang dan pengkhianatan, ia masih menemukan waktu untuk merenungkan perilakunya sendiri. Ia tidak menulis untuk dikagumi, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri akan apa yang benar-benar penting. Dan praktik ini mengungkapkan kontras antara kebijaksanaan dan ego. Ia tidak mencari pengakuan, ia mencari koherensi. Hari ini, kita hidup di era di mana semua orang terburu-buru menunjukkan hasil, tetapi hanya sedikit yang memiliki kesabaran untuk prosesnya. Orang menginginkan kesuksesan tanpa pengorbanan, pengakuan tanpa konsistensi. Mereka ingin memulai sesuatu dan melihat hasil instan. Namun hidup tidak menghormati laju yang terburu-buru seperti itu. Disiplin itu tak terlihat dan hening, dan itulah mengapa hanya sedikit yang mempraktikkannya. Ini adalah bangun pagi, bahkan ketika Anda tidak merasa ingin. Ini adalah terus belajar ketika tidak ada orang lain yang percaya pada Anda. Ini adalah berlatih ketika tidak ada yang melihat. Ini adalah melakukan apa yang benar, bahkan jika seluruh dunia memilih jalan pintas. Berapa kali Anda merasa ingin menyerah karena sepertinya tidak ada yang berjalan lancar? Berapa kali Anda melihat sekeliling dan melihat orang lain maju lebih cepat, menghasilkan lebih banyak, menerima lebih banyak pujian, sementara Anda terus berjuang dalam keheningan? Marcus Aurelius akan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi sebagaimana mestinya, dan jika engkau mengamati dengan cermat, engkau akan menemukan kebijaksanaan di dalamnya. Frasa ini adalah pengingat bahwa waktu segala sesuatu tidak sama dengan waktu kecemasan kita. Setiap usaha diam yang Anda lakukan hari ini sedang membentuk karakter Anda, bahkan jika tidak ada yang menyadarinya. Contoh jelas dari hal ini adalah Keanu Reeves. Ia adalah bukti hidup bahwa Anda tidak memerlukan kegaduhan untuk mencapai kebesaran. Setelah kehilangan orang-orang terkasih dan menghadapi tragedi yang akan menghancurkan banyak orang, ia mempertahankan sikap yang tenang, hening, dan disiplin. Ia tidak pernah menggunakan rasa sakitnya sebagai alasan, pun tidak perlu memamerkan perjuangannya. Ia hanya terus maju, hari demi hari, fokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hasilnya adalah bahwa hari ini, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, ia menginspirasi jutaan orang hanya dari cara ia hidup. Inilah esensi stoicisme dalam praktik. Bukan berbicara, melainkan bertindak. Ada kekuatan yang luar biasa dalam melakukan sesuatu dalam keheningan. Ketika Anda bekerja dalam keheningan, tidak ada yang tahu apa yang Anda rencanakan, tidak ada yang dapat menyabotase langkah Anda, dan yang terpenting, tidak ada yang dapat menguras energi Anda dengan opini dan penilaian. Keheningan melindungi apa yang masih tumbuh di dalam diri Anda. Itu adalah ruang di mana transformasi terjadi. Inilah mengapa banyak yang gagal, karena mereka tidak dapat menahan periode di mana belum ada tepuk tangan. Bayangkan seorang seniman yang melukis selama bertahun-tahun tanpa menjual satu lukisan pun, tetapi terus melanjutkan, percaya pada apa yang mereka lakukan.
Bayangkan seorang atlet yang berlatih selama berbulan-bulan di gym yang kosong sementara seluruh dunia tidur. Bayangkan seorang siswa yang menolak pesta dan gangguan karena mereka percaya pada masa depan mereka sendiri. Orang-orang seperti ini sedang menanam benih-benih tak terlihat. Dan ketika hasilnya muncul, dunia menyebut mereka beruntung. Namun apa yang dunia sebut keberuntungan, Stoicisme menyebutnya disiplin. Marcus Aurelius melihat disiplin sebagai kewajiban, bukan pilihan. Ia percaya bahwa manusia harus bertindak benar, bahkan tanpa saksi. Balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti orang yang menyakitimu, katanya. Dan kalimat ini mencerminkan kekuatan pengendalian diri. Dalam situasi yang menyinggung, ia tidak bereaksi dengan amarah. Dalam situasi yang memuji, ia tidak terbawa oleh kesombongan. Kestabilannya berasal dari komitmen pada dirinya sendiri, bukan dari persetujuan orang lain. Menerapkan ini dalam kehidupan modern lebih sederhana daripada yang terlihat. Ini berarti memilih fokus daripada membandingkan diri. Ini berarti memutuskan untuk berkembang dalam keheningan tanpa merasa perlu membuktikan apapun. Ini berarti menyadari bahwa pengakuan sejati datang ketika Anda menjadi seseorang yang bahkan tidak perlu membela diri karena hasilnya berbicara dengan sendirinya. Ini berarti tidak putus asa ketika orang lain tampak lebih maju karena perjalanan setiap orang berbeda. Kebenaran besarnya adalah bahwa dunia sudah terbiasa dengan kegaduhan. Orang-orang mengira exposure adalah kesuksesan dan kehadiran adalah tujuan. Namun ketika Anda mulai hidup dengan disiplin dan keheningan, sesuatu berubah dalam diri Anda. Anda mulai kurang peduli pada apa yang orang lain pikirkan dan lebih peduli pada siapa diri Anda yang akan terbentuk. Dan ini menakutkan bagi mereka yang hidup untuk penampilan, karena kemajuan Anda tidak bisa diukur dengan jumlah suka, juga tidak bisa diganggu oleh kritik. Jika video ini telah membuat Anda merenung sejauh ini, ingatlah bahwa mendukung konten semacam ini adalah yang menjaga pesan ini tetap hidup. Ketika Anda berlangganan saluran dan mengeklik suka, ini membantu menyebarkan filosofi ini kepada lebih banyak orang yang perlu mendengar sesuatu yang membangkitkan mereka. Ini adalah cara untuk membangun bersama ruang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi. Keheningan dan disiplin adalah senjata yang tak terlihat namun kuat. Ketika Anda belajar menggunakannya, dunia berhenti mengganggu Anda, dan Anda menjadi dipandu oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat siapapun, tetapi dapat dirasakan oleh setiap orang. Keteguhan Anda, dan keteguhan inilah yang sedikit demi sedikit akan mengubah Anda menjadi seseorang yang tidak perlu mengumumkan nilainya sendiri, karena hal itu terwujud dalam setiap tindakan, dalam setiap kemenangan yang sunyi. Beginilah cara Anda fokus pada diri sendiri dan mengagumkan dunia dengan hasilnya. Marcus Aurelius percaya bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, melainkan kurangnya kendali diri dari dalam. Ia berkata bahwa tidak seorang pun bebas kecuali ia menguasai dirinya sendiri, dan frasa ini membawa salah satu ajaran terbesar Stoicisme. Kebebasan sejati lahir ketika kita belajar menguasai emosi kita. Kebanyakan orang percaya mereka bebas, tetapi hanya butuh satu hal yang salah untuk membuat mereka kehilangan keseimbangan. Hanya butuh satu kritik, satu kekecewaan, satu pelanggaran, dan semua kedamaian lenyap. Ini menunjukkan betapa kita adalah budak perasaan sesaat dan betapa kita masih belum benar-benar belajar mengenal diri sendiri. Kita hidup di zaman di mana orang bereaksi terhadap segalanya. Jika seseorang tidak setuju, mereka merespons dengan kemarahan. Jika mereka diabaikan, mereka merasa direndahkan. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka frustrasi. Namun Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan terletak bukan pada bereaksi,
tetapi pada memilih bagaimana bereaksi. Ini adalah perbedaan antara terseret arus atau belajar berenang, bahkan saat air berombak. Marcus Aurelius hidup dikelilingi oleh pengkhianatan, penyakit, dan perang, tetapi tidak pernah membiarkan kekacauan eksternal mendefinisikan keadaan internalnya. Ia menulis setiap hari untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Kesadaran ini membuatnya tak terkalahkan di dalam diri, bahkan ketika dunia di sekitarnya tampak runtuh. Ilmu pengetahuan modern mengonfirmasi apa yang sudah diketahui kaum Stoa. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dengan kontrol emosi yang lebih besar memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah, menangani stres dengan lebih baik, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Pengendalian diri bukan hanya kebajikan filosofis, itu adalah alat praktis untuk hidup. Pikirkan situasi sehari-hari, seseorang memprovokasi Anda di tempat kerja, mencoba membuat Anda kesal, atau menyebarkan hal negatif tentang citra Anda. Reaksi yang paling umum adalah membalas, membenarkan diri, atau membalas dendam. Namun dengan melakukan itu, Anda menyerahkan kendali kedamaian Anda kepada orang lain. Ketika Anda merespons di tengah kemarahan, Anda membiarkan orang lain memutuskan bagaimana Anda harus merasa. Seorang Stoa melakukan sebaliknya. Ia mengamati, memahami, dan memilih. Ia tidak diam karena pengecut, tetapi karena kebijaksanaan. Contoh modern dari hal ini adalah Cristiano Ronaldo. Selama bertahun-tahun, ia dikritik, dibandingkan, diremehkan, dan diserang secara publik. Meskipun demikian, ia mempertahankan fokusnya pada apa yang bisa ia kendalikan, latihannya, disiplinnya, dedikasinya. Sementara banyak orang kelelahan mencoba menyenangkan semua orang, ia mengubah kritik menjadi bahan bakar untuk pengembangan diri. Inilah pengendalian diri dalam praktik. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, hanya kepada dirinya sendiri. Dan hasilnya adalah konsistensinya berbicara lebih keras daripada opini apapun. Sama seperti seorang Stoa, ia tidak bereaksi terhadap kekacauan. Ia menggunakannya sebagai energi untuk berkembang. Penguasaan diri adalah pertempuran yang sunyi dan mungkin yang paling sulit dari semuanya. Ini adalah menahan keinginan untuk berdebat ketika Anda tahu itu tidak sepadan. Ini adalah tetap tenang ketika segala sesuatu di sekitar menjeritkan keputusasaan. Ini adalah memahami bahwa keheningan seringkali lebih kuat daripada kata-kata apapun. Pengendalian diri bukanlah kelemahan, itu adalah perisai. Ketika Anda belajar menguasai emosi Anda, tidak ada orang lain yang dapat memanipulasi Anda. Dan inilah yang menakuti orang, melihat seseorang yang tidak mudah digoyahkan. Berapa kali Anda telah menghancurkan satu hari penuh karena hal kecil? Satu keterlambatan, satu pesan yang diabaikan, satu kejadian tak terduga. Berapa kali Anda membiarkan suasana hati orang lain memengaruhi suasana hati Anda? Ini terjadi karena kita diajari untuk bereaksi sebelum merenung. Namun ketika Anda mulai mengamati perasaan Anda sendiri, napas Anda berubah, pikiran Anda menjernih, dan keputusan Anda menjadi lebih sadar. Bukan berarti masalah lenyap, tetapi Anda berhenti menjadi sanderanya. Menguasai diri adalah latihan sehari-hari. Ini adalah melihat ke dalam diri dan menyadari kapan ego ingin mendominasi akal. Ini adalah memahami kapan kemarahan ingin berteriak lebih keras daripada ketenangan. Ini adalah mengingat bahwa tidak ada hal eksternal yang memiliki kekuasaan atas Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Marcus Aurelius biasa menulis untuk dirinya sendiri di saat-saat stres. Jika sesuatu mengganggu Anda, itu karena Anda telah memberinya izin untuk memengaruhi Anda. Dan frasa ini bagaikan cermin. Setiap kali seseorang membuat Anda tidak seimbang, itu karena Anda telah menyerahkan kendali kedamaian Anda.
Ada orang-orang yang tidak pernah belajar ini dan menghabiskan hidup mereka dengan bereaksi. Mereka hidup dengan pasang surut, selalu di bawah belas kasihan keadaan. Dan pada akhirnya, mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa mereka tidak pernah menjadi penguasa diri mereka sendiri. Namun ada juga mereka yang memilih jalan yang lebih sulit, yaitu mengenal diri sendiri, mengamati diri sendiri, dan menguasai diri sendiri. Inilah mereka yang mencapai kekuatan batin yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Praktik penguasaan diri dapat dimulai dengan hal-hal sederhana. Ketika sesuatu mengganggu Anda, tarik napas dalam-dalam dan tunggu sebentar sebelum bereaksi. Ketika Anda merasa ingin membalas provokasi, diamlah dan amati dorongan itu berlalu. Ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, alih-alih mengeluh, cobalah memahami apa yang bisa dipelajari. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda akan memperkuat otot pikiran. Dan semakin Anda melatihnya, semakin kuat ia. Kontrol emosi adalah yang memisahkan mereka yang hanya bertahan hidup dari mereka yang benar-benar hidup. Mereka yang bertahan hidup membiarkan diri mereka terseret oleh emosi. Mereka yang benar-benar hidup mengenalinya, tetapi tidak membiarkan diri mereka didominasi. Pengendalian diri adalah sebuah seni, dan seperti semua seni, ia membutuhkan latihan, kesabaran, dan kesadaran. Kemampuan inilah yang memungkinkan Anda, bahkan di tengah kekacauan, untuk tetap tenang, berpusat, dan jernih. Marcus Aurelius menghadapi pertempuran di medan perang, tetapi pertempuran terbesar adalah yang internal. Ia tahu bahwa jika ia menaklukkan dirinya sendiri, tidak ada hal lain yang bisa mengalahkannya, dan hal yang sama berlaku untuk setiap dari kita. Karena ketika Anda belajar menguasai emosi Anda, dunia mungkin mencoba menjatuhkan Anda, tetapi ia tidak akan pernah lagi dapat mengendalikan Anda. Marcus Aurelius memahami bahwa penderitaan manusia muncul dari upaya untuk mengendalikan hasil. Ia berkata bahwa jangan mencari hal-hal terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi inginkanlah hal-hal terjadi sebagaimana adanya, dan Anda akan hidup dalam kedamaian. Pergeseran perspektif sederhana ini memiliki kekuatan untuk membebaskan seseorang dari frustrasi seumur hidup. Sejak usia dini, kita diajari untuk mengukur nilai diri kita dari hasil, nilai, status, penampilan, uang. Namun kenyataannya hampir tidak ada satupun dari semua ini yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Yang di bawah kendali kita adalah usaha, niat, dan dedikasi. Ketika fokus beralih ke proses, hasilnya menjadi konsekuensi. Orang menderita karena mereka percaya mereka akan bahagia hanya ketika sesuatu terjadi. Ketika mereka mendapatkan pekerjaan impian, ketika hubungan mereka berjalan lancar, ketika kesuksesan tiba. Dan dengan hidup seperti ini, mereka mengubah hidup menjadi perlombaan tanpa garis finish. Stoicisme mengajarkan yang sebaliknya, bahwa kedamaian datang ketika Anda melakukan yang terbaik dan menerima apa yang terjadi selanjutnya tanpa perlawanan. Penerimaan ini bukanlah konformisme, itu adalah kebijaksanaan. Ini adalah pemahaman bahwa alam semesta tidak berputar mengelilingi keinginan Anda, tetapi bahwa ia bekerja dalam harmoni ketika Anda memenuhi peran Anda dengan ketenangan. Steve Jobs adalah contoh nyata dari hal ini. Ketika ia dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, ia bisa saja menyerah pada rasa sakit hati. Namun ia memilih untuk fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, kreativitasnya, visinya, kecintaannya pada menciptakan. Ia mengalihkan perhatiannya pada proses, bukan pada balas dendam. Dan hasilnya adalah pembangunan kembali sesuatu yang bahkan lebih besar. Ia tidak mencari untuk membuktikan apapun kepada siapapun, hanya untuk melakukan apa yang ia cintai dengan keunggulan. Hasilnya datang secara alami. Inilah esensi pelepasan Stoa, bertindak dengan intensitas,
tetapi tanpa menjadi budak dari hasil. Dalam praktiknya, menerapkan ini berarti menyalurkan energi Anda ke masa kini. Ini tentang bekerja dengan penuh perhatian, namun tanpa dibebani rasa cemas. Ini juga berarti mencurahkan diri sepenuhnya pada apa yang Anda kerjakan, tanpa menggantungkan diri pada persetujuan orang lain atau hasil yang instan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan kita, jiwa itu terganggu bukan oleh hal-hal itu sendiri, melainkan oleh sudut pandang kita terhadapnya. Saat Anda melepaskan diri dari keinginan untuk mengendalikan setiap hasil, Anda akan menemukan bahwa rasa ringan menggantikan kegelisahan dan ketenangan menggantikan ketergesaan. Maka, sebuah tantangan sederhana bisa jadi akan mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan. Pilih sesuatu yang biasanya memicu harapan, bisa berupa proyek, tujuan, atau kebiasaan. Lalu selama 7 hari penuh, fokuskan diri Anda semata-mata pada proses pengerjaannya. Berikan upaya terbaik Anda setiap hari tanpa terlalu memikirkan hasilnya, tanpa menceritakannya kepada siapapun, dan tanpa mengharapkan pujian. Menjelang akhir periode ini, Anda akan merasakan beban terangkat dan kegembiraan sederhana dari sekadar melakukan sesuatu sudah terasa cukup. Dalam kondisi inilah kedamaian sejati mulai hadir, di mana para penganut stoicisme menemukan kebebasan mereka. Hidup adalah sebuah perjalanan pembelajaran tiada henti, dan memahami apa yang sungguh berada dalam kendali kita merupakan salah satu langkah terbesar menuju ketenangan batin. Saat kita mulai bertindak dengan kesadaran penuh, penerimaan, dan tujuan yang jelas, segala sesuatu di sekitar kita akan terasa lebih bermakna. Tantangan tidak lagi menjadi lawan, melainkan guru. Waktu tidak lagi menjadi musuh, melainkan berubah menjadi sekutu setia. Semoga tulisan ini menginspirasi Anda untuk menghadapi hari ini dengan ketenangan yang lebih besar, kejelasan pikiran yang meningkat, dan kesadaran yang lebih mendalam akan setiap pilihan Anda. Terima kasih telah menemani saya hingga akhir, dan saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi di video selanjutnya.